Just the angelic beings alone are marvelous. Tahu enggak malaikat itu jumlahnya berapa? Ribu-ribu dan ribu-ribu kali ribu-ribu laksa. Laksa itu apa? Laksa bukan makanan Singapura. Laksa itu 10.000. 1.000 kali laksa itu 10.000 kali 10.000. Tambahin nolnya. Ada berapa malaikat? Jutaan yang pasti. Belum miliaran atau triliunan atau kuadriliun. Kita nggak tahu. Anda kenal satu-satu. Belum kenal 10, Anda sudah tua dulu. Untung di surga nggak tua-tua. Indah. Mari kita mulai dengan pendahuluan tentang Kitab Wahyu. Kitab Wahyu yang terpenting adalah ayat ke-1. Bunyinya demikian, inilah wahyu Yesus Kristus yang dikaruniakan Allah kepadanya supaya ditunjukkannya kepada hamba-hambanya apa yang harus segera terjadi. Dan oleh malaikatnya yang diutusnya, ia telah menyatakannya kepada hambanya Yohanes. Perhatikan kalimat pertama, inilah wahyu Yesus Kristus. Kitab Wahyu bukan tentang antikristus, yang terutama bukan tentang setan, iblis, bukan tentang kejadian-kejadian, fenomena-fenomena alam, bukan tentang semuanya itu, bahkan tentang surga dan neraka juga bukan yang terutama. Yang terutama hanya satu, simple saja. Menurut orang, Kitab Wahyu susah? Tidak, sangat mudah. Inilah wahyu Yesus Kristus. Orang yang membaca kitab ini harus semakin dekat sama Tuhan, bukan semakin bingung dengan penafsiran. Orang yang membaca kitab Wahyu dan merenungkan firman-Nya harus semakin menjadikan Yesus Tuhan bagi dia setiap hari dalam segala keputusannya. Kalau kita membaca kitab ini dan menyelidiki kebenaran dengan hati yang benar, kita pasti menemukan Tuhan. Ada beberapa versi tentang pengangkatan gereja Tuhan di akhir zaman sebelum kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Versi yang pertama namanya pre-tribulasi, atau kita percaya bahwa gereja Tuhan akan diangkat sebelum dimunculkannya masa antikristus. Ada pula yang percaya dengan mid-tribulasi, atau mempercayai bahwa gereja Tuhan akan mengalami separuh masa antikristus, yaitu 3,5 tahun dari 7 tahun tersebut, lalu akan terjadi pengangkatan. Ada pula yang percaya dengan post-tribulasi, atau kita mengalami sepenuhnya 7 tahun, masa-masa yang sangat neraka sekali di atas muka bumi, sebelum kedatangan Tuhan yang kedua kali. Gereja Mount Sharon percaya pre-tribulasi, karena kami yakin pasti ada perbedaan antara orang benar dengan orang fasik. Tuhan adil bagi orang-orang yang sungguh-sungguh hidup setiap hari dalam takut akan Tuhan di akhir zaman ini. Mereka yang hidup dalam kebenaran pasti akan diluputkan. Bukan karena takut aniaya, karena aniaya sudah terjadi hari ini juga. Di sini, di sana. Lihat di Wahyu pasal 4. Di kebaktian ini saya mau menerangkan kebingungan yang terjadi antara pengangkatan gereja Tuhan atau pengangkatan orang-orang kudus dengan kedatangan Tuhan kedua kali. Seringkali yang disebut, kita nggak tahu loh kapan Tuhan datang lagi. Yang dimaksud datang lagi itu datang ke bumi atau pengangkatan umat Tuhan yang sungguh-sungguh. Pokoknya sejak pengangkatan Tuhan, pengangkatan gereja, kedatangan Tuhan bisa diprediksi, yaitu 7 tahun sesudah itu, setelah masa antikristus. Tetapi yang tidak kita ketahui waktu dan saatnya adalah pernyataan Tuhan Yesus itu di awan-awan, atau pengangkatan, yang disebut dengan rapture. Jadi saya mau bicara kepada Anda tentang rapture versus the second coming. Mari kita sekarang pelajari Wahyu pasal 4 ini. Kita lihat ayat yang pertama. Kemudian daripada itu aku melihat sesungguhnya sebuah pintu terbuka di sorga. Dan suara yang dahulu telah kudengar berkata kepadaku seperti bunyi sangkakala, katanya, naiklah kemari dan aku akan menunjukkan kepadamu apa yang harus terjadi sesudah ini. Saya tidak mau mentah-mentah terjemahkan, tafsirkan ayat pertama ini sebagai suatu kejadian, karena banyak teolog yang melakukan itu, yaitu ini seperti cerita pengangkatan. Yohanes disuruh naik ke sorga, sebuah pintu terbuka, naiklah kemari.
Tapi ada banyak kata-kata di ayat 1 ini profetik sekali, menunjukkan kepada hari itu ketika Tuhan menyatakan dirinya untuk mengangkat umatnya. Ada kata seperti aku melihat, saya garis bawah itu. Selain itu ada kata sebuah pintu terbuka. Dan interesting, menarik sekali, apalagi baru-baru ini heboh di media suara sangkakala. Seperti bunyi sangkakala. Lalu ada kata-kata naiklah kemari. Bapak Ibu Saudara, kita harus tahu dulu rapture itu apa. Hari-hari ini setelah fenomena itu, kok kebetulan sekali sebelum mengajarkan wahyu sudah diberikan preview. Orang-orang membincangkan, saya sih jawabannya sederhana, nggak usah spekulasi. Apapun itu, dengan atau tanpa itu, firman Tuhan tetap benar bahwa tidak diketahui saat dan waktu. Kita harus berjaga-jaga dan waspada. Tuhan bisa kapan saja angkat kita atau kita tertinggal di dunia. Kalau saya jawab, kalau dipaksa untuk memberikan konklusi, saya hanya dengan bercanda berkata, bisa saja suara sangkakala itu adalah suaranya malaikat sedang gladi bersih sebelum Yesus mengangkat gerejanya. Rapture disebut the day of Christ, dibandingkan dengan kedatangan Tuhan kedua kali yang disebut sebagai the day of the Lord kalau kita pakai bahasa Inggrisnya. Hari Kristus dan hari Tuhan sama, Kristus adalah Tuhan, tapi dibuat sedikit perbedaan, sama dengan hari ulang tahun dan anniversary. Yang sekarang kita nanti-nantikan, entah kapan akan datang, adalah Tuhan datang di awan-awan, jemput kita. Ini akan menjadi kejadian yang semi sembunyi. Kenapa saya bersebut tidak total sembunyi? Karena yang alami banyak, sebanyak orang yang sungguh-sungguh, hanya Tuhan yang tahu berapa banyak gandum di tengah lalang. Kita nggak tahu. Yang pasti yang disebut di Matius tersebut, gadis bijaksana dan gadis yang bodoh, itu pengangkatan, bukan kedatangan Tuhan. Bukan kedatangan Tuhan di bumi, tapi pengangkatan. Kaki Tuhan tidak menempel sampai di tanah dunia, tapi hanya sampai setengah jalan di awan-awan. Kita diangkat, dibawa sama Dia, sama Tuhan kita ke sorga. Yang ini banyak orang Kristen nggak tahu. Taunya cuma Tuhan datang lagi, dan nggak tahu eventnya sesungguhnya seperti yang diajarkan dengan sangat jelas dan gamblang di Wahyu. Ya, kejadian ini nggak semi tertutup karena yang alami sebanyak yang Tuhan tahu. Tetapi tidak total terbuka, karena dunia akan mengalami misteri. Kemana ini orang-orang Kristen yang sungguh-sungguh? Kok hilang semua? Mereka akan punya berbagai macam teori. Di negara-negara timur yang superstisi, mereka akan menyebut ini sebagai kejadian supranatural apa. Tapi di dunia barat, mungkin mereka mencoba menjelaskan dengan ilmiah. Sekarang aja mereka mencoba menjelaskan ada makhluk angkasa kok, abducted by aliens, atau diculik oleh makhluk-makhluk asing. Mereka bisa buat segala macam teori, semua tipu muslihat. Firman Tuhan udah jelas. Dan ini bukan tahayul atau khayalan, ini firman Allah loh. Ada pertemuan di udara. Dan ini yang kita nggak tahu waktu dan saatnya. Dan pada saat itu orang minta untuk diangkat ketika tertinggal, nggak bisa apa-apa. Gadis bodoh itu merengek-rengek, pintu tidak dibuka. The day of Christ atau pengangkatan atau rapture itu bisa terjadi setiap saat. Dan itu disebut sebagai hari yang berbahagia. Sebaliknya the day of the Lord, kedatangan Tuhan kedua kali, disebut sebagai hari yang musibah. Karena it's the day of destruction. Kedatangan Tuhan kedua kali itu nanti akan disambut dengan perang Harmagedon setelah 7 tahun masa antikristus. Absennya gereja karena diangkat 7 tahun yang lalu. 3,5 tahun kali 2. Ini akan menjadi the day of the Lord is a terrible day. Hari yang musibah. Bukan buat kita sudah diangkat, atau kita sudah meninggal dunia sebelum pengangkatan, kita sudah bersama dengan Tuhan di sorga. Tetapi hari itu adalah hari pemusnahan. Terjadi kehancuran luar biasa di atas dunia. Tapi bukan pengangkatan. Pengangkatan is a day to celebrate. Hari kenikmatan. Saya tunjukkan beberapa ayat. Jadi di kebaktian ini kita akan banyak melihat ayat-ayat referensi. Karena untuk mempelajari Wahyu dengan lebih detail, Wahyu tidak bisa berdiri sendiri.
Wahyu harus ada ayat-ayat referensi. Nggak usah khawatir, Anda catat aja ayatnya di mana, kita baca di layar untuk mempersingkat waktu. Kita lihat sekarang di 1 Korintus 15 ayat 51 dan 52 munculkan di depan layar saya. Sesungguhnya aku menyatakan kepadamu suatu rahasia. Nah, ini Paulus katakan seperti ini. Dan rahasia ini harus jadi rahasia umum setelah pelajaran wahyu ini. Kita tidak akan mati semuanya, tetapi kita semuanya akan diubah. Ini bicara tentang pengangkatan di udara, pengangkatan gereja dan orang-orang kudusnya. Terus, dalam sekejap mata, anak saya tadi baru tanya sama saya, putra saya, Daddy, kita diubahnya itu nanti gimana, lewat proses atau langsung pling gitu? In the blink of an eye. Ini dalam bahasa Inggrisnya artinya dalam split second. Tidak, kalau kita hitung detik itu nggak sampai 1. Bling, gitu aja. Tidak sempat berkedip mata kita. Berubah tubuh kemuliaan. Dan kita sudah tidak bisa dilihat oleh mereka. Sekejap mata. Ini kelihatannya kayak nggak masuk akal ya. Ya memang itulah Tuhan kita itu maha mujizat. Dalam sekejap mata pada waktu bunyi nafiri yang terakhir, kita barusan dengar gladi resiknya. Sebab nafiri akan berbunyi dan orang-orang mati akan dibangkitkan dalam keadaan yang tidak dapat binasa, dan kita semua akan diubah. We will all be transformed. Kita semua akan diubahkan. Pernah Anda ingat gak cerita Yesus berubah rupa? Di gunung itu bersama dengan murid-muridnya, 3 orang tepatnya, Petrus, Yohanes, Yakobus. Ini kita akan tiba-tiba in the blink of an eye. Ini bicara tentang pengangkatan, bukan kedatangan Tuhan kedua kali. Kita lihat lagi beberapa ayat referensi. Sekarang munculkan 1 Tesalonika pasal 4 ayat 16-17. Ini adalah ayat-ayat yang dipakai untuk perkabungan atau biasa di Surabaya seperti di Adiasa. Tapi izinkan saya mengatakan ini dari sisi pengangkatan, karena memang itulah maksudnya. 1 Tesalonika 4 ayat 16-17 munculkan di depan sini. Multimedia ayat yang saya singgung langsung dimunculkan seperti yang saya sudah minta dan request ya. Sudah? Iya. Oke. Cepet-cepetan ya, saya buka Alkitabnya atau cepetan dimunculin di layar. Rasanya lebih cepat saya nih. Oke. Kita udah belum? 1 Tesalonika, thank you ya. Siapin semua ayat-ayat yang tadi saya minta, semuanya keluarin. 1 Tesalonika 4 ayat 16, sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru. Penghulu malaikat itu adalah leadernya, malaikat besarnya, dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari sorga, dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Next. Sesudah itu, kita yang hidup yang masih tinggal akan diangkat bersama-sama dengan mereka. Ini bukan Harmagedon, ini bukan kedatangan Tuhan kedua kali. Ini pengangkatan gereja. Kita akan diangkat bersama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Ini bukan orang mati lalu habis itu rohnya pergi. Ini jelas katakan kita yang masih hidup. Ini bukan roh orang mati. Akan diangkat bersama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Jadi kaki Tuhan tidak mendarat di dunia di kejadian yang satu ini. Ini rapture atau pengangkatan. Amin. Ya. Jadi mari kita berdoa supaya kita tidak takut ketinggian kalau diangkat ya. Oke, praise the Lord. Kita lihat lagi ayat berikutnya di Titus pasal 2 ayat 11-13. Karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Terus? Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi, dan supaya kita hidup bijaksana, adil, dan beribadah dalam dunia sekarang ini. Perikop dari ayat-ayat ini jelas sekali, yaitu berjaga-jaga. Ini bicara tentang akhir zaman, ayat 13. Dengan menantikan penggenapan pengharapan kita, perhatikan kata ini, yang penuh bahagia. Ini bukan Harmagedon yang menakutkan. Ini adalah pengangkatan gereja Tuhan dan penyataan kemuliaan Allah yang maha besar dan juru selamat kita, Yesus Kristus. Jadi kita mengerti sekarang pengangkatan adalah sebuah hari yang kita nanti. Harmagedon saya tidak nantikan, meskipun tetap indah, karena di saat itulah kejahatan dikalahkan, antikristus dibunuh. Tapi yang saya nantikan adalah pertemuan dengan Tuhan di udara.
Dan ini firman Allah. Jadi sekarang jadi ngerti ya. Banyak orang bilang kedatangan Tuhan kedua kali. Kadang-kadang tidak mengerti bedanya apa, spesifiknya gimana. Wahyu ini membuat kita jadi lebih mengerti lebih dalam. Nah, sekarang saya ajak kita melihat the day of the Lord, the terrible day of the Lord. Hari Tuhan yang dahsyat, kata bahasa Indonesianya. Dalam bahasa Inggrisnya, the terrible day. Bukan dahsyat dalam arti dahsyat, dahsyat dalam arti mengerikan. Inilah kedatangan Tuhan kedua kali. Antara rapture, pengangkatan, sampai kedatangan dua kali, ada 7 tahun di tengahnya masa antikristus. Ini kedatangan Tuhan. Kita lihat Yoel pasal 1, munculkan di depan sini ayat 15. Ya, terima kasih multimedia, Swift atau cepat sekali. Wahai hari itu, sungguh hari itu sudah dekat, datangnya sebagai pemusnahan dari yang maha kuasa. Yesaya 13 ayat 6. Bunyinya demikian. Merataplah, sebab hari Tuhan sudah dekat. Bukan hari, not the day of Christ, but the day of the Lord. Sebab hari Tuhan sudah dekat. Datangnya sebagai pemusnahan dari yang maha kuasa. Tujuan Tuhan datang ke dunia kedua kalinya untuk menghancurkan kejahatan. Dan untuk mendirikan kerajaan 1000 tahun di atas muka bumi. Saya yakin bagi beberapa orang yang selama ini awam-awam saja soal begini, gak pernah spesifik membaca dengan teliti. Mungkin ini seperti kedengarannya pengajaran baru. Tidak saudara, ini dari ribuan tahun ada di Alkitab. Sudah ada di dalam Alkitab ini. Sudah ada di dalam firman Tuhan. Nah sekarang kita mengerti bahwa itulah hari yang merupakan hari pemusnahan, the day of the Lord. Intinya adalah, don't miss the rapture, my friends. Jangan sampai kita tertinggal ketika hari pengangkatan terjadi. Coba katakan kanan kirinya, jangan tertinggal lo ya. Lo apakah bisa tertinggal atau enggak? Sekali lagi kita masih di ayat 1. Kita lihat referensi lagi tentang pengangkatan itu. Kita kembali ke rapture lagi. Rapture lagi. Wow, what a holy and happy event. Sebuah kejadian yang kudus, sakral, dan bahagia. Tapi kita lihat, hanya bahagia kalau kita siap. Kalau kita diangkat. Dan lebih penuh kebahagiaan kita kalau orang-orang kita cinta pun satu persatu sudah siap untuk diselamatkan. Coba sekarang munculkan di sini Matius 24 ayat 40 sampai 42 multimedia. Terima kasih. Matius 24, 40 sampai 42 bunyinya seperti ini. Pada waktu itu, kalau ada 2 orang di ladang, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Zaman itu si ladang, zaman pertanian. Sekarang zaman metropolitan. Jadi bahasanya bisa begini, pada waktu itu kalau ada 2 orang di kantor, kalau Tuhan datangnya itu AM bukan PM, seorang akan dibawa, yang lain akan ditinggalkan. Ini bukan kedatangan Tuhan kedua kali, karena kedatangan Tuhan kedua kali itu menjadi open event. Kejadian terbuka. Alkitab berkata dengan jelas, dari ujung barat ke ujung timur, seluruh orang di langit kelihatan Tuhan datang, dan musuh Tuhan semuanya akan meletakkan kepalanya di bawah bukan bantal batu kalau bisa, dan berkata, selamatkan aku dari dia, karena mereka sadar Kristus datang dan selama ini mereka menolak dia. Kedatangan Tuhan kedua kali, gak ada yang satu tinggal, satu lenyap, yang satu bertanya-tanya, kemana tuh temanku pergi. Semua orang akan melihat di mana ada burung nasar. Di mana ada apa? Di situ ada burung nasar. Di mana ada bangkai, di situ ada burung nasar. Dengan kata lain, waktu Tuhan datang, gak usah pengumuman. Everyone will see. Semua orang akan melihat. Meskipun bumi itu bulat, karena kedatangan itu supranatural. Kita gak bisa berkata kalau Tuhan datang di sini, di bawah gak kelihatan. Kalau kebetulan bunyinya berputar, gak bisa. Itu bukan fisik. Kedatangan Tuhan itu supranatural. Di sini lihat, di situ lihat, satu awan waktu itu. God can. I don't know how, secara ilmiah, God can. Tuhan bisa. Tuhan bisa. Ini pengangkatan, bukan kedatangan Tuhan kedua kali. Coba lihat lagi. Kembali ke ayat tadi. Kalau ada 2 orang perempuan sedang memutar batu kilangan, atau bahasa hari ini, kalau ada 2 orang sekretaris sedang ngetik di komputernya, yang seorang akan dibawa, yang lain akan ditinggalkan. Yang seorang akan meninggalkan keyboard komputernya, yang lain masih ngetik. Lanjut ayat 242.
Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Jadi jangan percaya kalau di luar sana berkata Tuhan datang bulan September ini. Orang itu yang mengaku begitu berarti dia merasa lebih pangkat dari Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sendiri berkata, anak pun, maksudnya dirinya, bukannya dia gak maha tahu karena dia Tuhan, tapi dia memilih untuk tidak tahu, supaya jangan sampai muncul kesesatan tak bertanggung jawab dari orang yang sok tahu. Tuhan bilang, aku memilih tidak tahu, Bapakku yang tahu, jadi kalian jangan sok tahu. Istilahnya begitu. Jangan percayalah orang yang berkata September 27 September Tuhan Yesus datang. Bukan, itu ulang tahun saya. Catat baik-baik. Kenapa ditepuk tangan nih? Just joking ya. Nggak ada yang tahu, nggak ada yang tahu. Yang pasti hanya ini, berjaga-jaga dan waspadalah. Bisa setiap saat. Kok bisa setiap saat? Karena firman Tuhan berkata, bahkan tadi ini yang peringatan untuk AM bukan? Mari kita lihat peringatan yang PM, mau? Yang tadi yang siang kan? Kita lihat peringatan yang malam. Tuhan bilang, bisa pagi, bisa malam loh ya. Bisa pas pesta, bisa waktu tidur loh ya. Bisa datang pokoknya seperti pencuri di malam hari. Kita lihat lagi sekarang Lukas 17:34-36 bunyinya begini. Aku berkata kepadamu, pada malam itu, nah itu AM, ada 2 orang di atas satu tempat tidur. Saya yakin ini suami istri. Kalau ini selingkuhan, dua-dua tertinggal. Betul nggak? Ada 2 orang di atas satu tempat tidur, yang seorang akan dibawa. Oh my, this is beautiful. Tapi yang menyedihkan, yang lain ditinggalkan. Nggak tahu suami atau istrinya yang tinggal. Ini nggak main-main loh. Tidur bareng, yang satunya tinggal pakaian. Lenyap. Karena waktu kita dibawa ke surga, pakaian nggak ikut kita. Kita diberi pakaian baru, jubah putih. Jubah putih itu jangan anggap seperti jubah baptisan kita, itu putih primitif. Indah, keren. Tuhan yang tahu apa itu tubuh kemuliaan dan bagaimana Tuhan menghiasi bunga. Salomo dalam kemegahannya pun tidak bisa menandinginya, padahal bunga itu besok layu. Apalagi tubuh kemuliaan, gimana Tuhan hiasi, hayo. It will be wonderful. Tuhan itu luar biasa. Saya nggak bisa bayangkan aja. Saya hanya bisa bayangkan sorga itu nyata. Tubuh kemuliaan itu fisik. Sungguh. Dan Anda tahu nggak? Fashion hari ini pun bergantung fashionnya Tuhan. Dari kulit, dari apa, semua dari ciptaan Allah. Manusia bisa bikin yang aduhai, apalagi Allah lebih orisinil. Saya yakin semua yang Tuhan sediakan di dalam pengharapan kita itu fisik semua. Tidak gentayangan, kita tidak dipanggil jadi Casper. Bapak Ibu, saya mau beritahu, your hope is physical. Christ died a physical death, so you will have a physical hope. Anda akan dan saya akan punya harapan yang sangat-sangat tangible atau nyata. Amin Bapak Ibu Saudara. Lihat itu tadi, satu ditinggal, belum selesai tuh ayatnya, munculin lagi. Kalau itu bukan suami istri, pasti diberitahu dua-dua tertinggal. Tapi kita lihat sekarang ayat berikutnya. Ayat 35. Ada 2 orang perempuan bersama-sama menghilang, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Tadi kita sudah baca itu, yang ayat 36. Kalau ada 2 orang di ladang, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Bapak Ibu Saudara, ini bicara bukan tentang kedatangan Tuhan kedua kali, sekali lagi, bukan Harmagedon. Ini bicara tentang pengangkatan yang merupakan kejadian sangat misterius bagi mereka yang ditinggal. Nah, pertanyaannya sekarang, mengapa ditinggal? Apakah fine line-nya? Apakah garis pemisah antara yang diangkat dengan yang ditinggal? Kan kita harus tahu kan, Tuhan itu adil. Nggak mungkin Tuhan tidak akan kasih kita job desk-nya. Nggak mungkin Tuhan akan kasih kita kriterianya. Kalau gitu kan kita disuruh meraba-raba di tempat yang gelap. Kita nggak akan pernah melihat terang, sedangkan Tuhan itu terang, di dalamnya tak ada kegelapan. Tuhan itu terus terang. Jadi pasti ada jawabannya di pasal 4 ini. Mengapa ada yang naik kemari, mengapa ada yang ditinggal? Mengapa ada yang lihat pintu terbuka, mengapa yang akan, tapi mengapa sementara yang lain mengalami pintu terbuka surga, sisanya ditinggal di dunia? Kita akan melihat di ayat-ayat berikutnya. Mari kita sekarang baca ayat yang kedua. Segera aku dikuasai oleh roh, dan lihatlah sebuah tahta berdiri di sorga,
Dan di tahta itu duduk seorang. Dan dia yang duduk di tahta itu nampaknya bagaikan permata yaspis dan permata sardis. Dan suatu pelangi melingkupi tahta itu gilang gemilang bagaikan zamrud rupanya. Kita semua tahu itu tahta kasih karunia Allah. Dan sekeliling tahta itu ada 24 tahta. Dan tahta-tahta itu di tahta-tahta itu duduk 24 tua-tua yang memakai pakaian putih dan mahkota emas di kepala mereka. Interesting sekali, di ayat 4 kita mendapat preview tentang sorga. Di pengajaran-pengajaran berikutnya, sesi-sesi yang lanjut nanti di dalam kitab Wahyu, sekali-kali dari waktu ke waktu Tuhan, kita akan masuk ke dalam preview-preview sorga yang lainnya. Saya waktu baca kitab Wahyu ulang ini, saya diberkati. Wow, siapa bilang kita nggak bisa mengintip sedikit apa yang ada di sorga sebenarnya? Di ayat 4 ini saja jelas. Bahkan Yohanes dan Yakobus, bahkan mama mereka pun bisa merasakan sesuatu yang mereka nggak pernah lihat. Mamanya pernah tanya sama Tuhan seperti ini, bolehkah putraku ini, Yohanes dan Yakobus, nanti duduk di sebelah kanan kirimu? Kok bisa ya mamanya tahu bahwa di ruang tata Allah nggak ada hanya tahtanya Bapa dan tahtanya Yesus, sebab Yesus berduduk di sebelah kanan Allah Bapa. Kok dia bisa merasa ada tahta yang lain ya? Kok dia bisa mengintip parlemen sorga ya? Saya yakin seperti Petrus dibisiki oleh Bapa untuk memberitahu kepada Tuhan Yesus, engkaulah Mesias, anak Allah. Yesus berkata, bukan manusia yang membisikkan itu ke telingamu. Saya yakin Bapak membisikkan kepada mamanya Yohanes Yakobus dan bahkan kepada Yohanes Yakobus sendiri. Tapi motivasi mereka salah, mereka belum mature, belum dewasa. Mereka malah tanya sama Tuhan, bisa gak duduk di sana? Yang lainnya cemburu, jadi iri hati, pertengkaran di antara murid-murid Tuhan. Apa-apaan lu mau mendahului kami, sesama murid kok saling mendahului. Dan Tuhan memang bijaksana menjawab, yang untuk duduk di sebelah kanan kiri hanya mereka yang sanggup minum cawanku, cawan penderitaan. Terus Tuhan lanjut dan berkata, memang betul sih, kalian pasti akan tetap bisa meminum cawan penderitaan, karena Yakobus menjadi martir pertama yang dibunuh. Dia mati, dipenggal dibunuh oleh Herodes. Bapak Ibu Saudara, Yohanes nantinya dalam pewahyuan ini, dia melihat tahta yang dulu dia pernah request untuk duduk di sana, tapi kali ini Yohanes sudah berusia. Dia sudah dewasa dalam iman, dia nggak lagi egois, dia nggak minta lagi di sana. Dia hanya menjelaskan, tahta itu benar-benar ada, seperti yang dia rasakan di masa mudanya, masa tuanya. Tuhan izinkan dia lihat, ketika hatinya nggak ambisi lagi, Tuhan justru bawa dia untuk mengintip sorga. Ternyata di ruang tahta Allah, di samping tahta Allah dan anak domba Allah, ada 24 kursi yang lain. 24 kursi ini, 12 kursi tentunya adalah untuk pemimpin-pemimpin umat Tuhan, saint, untuk orang-orang kudus dari perjanjian lama, 12 dari orang-orang kudus untuk orang-orang kudus perjanjian baru. Dan saya punya perasaan bahwa pemimpin-pemimpin umat Tuhan akan bergiliran duduk di kursi-kursi itu. Mungkin Anda bisa bertanya, what's the big deal? Emangnya duduk di kursi itu enaknya apa? Oh, coba bayangkan, jangan bayangkan sekedar kursi. Tahukah kursi ini adalah kenikmatan, gak semua orang bisa duduk di sana. Contohnya, saya pertama sekali naik pesawat terbang. Bicara tentang kursi ini betul-betul hot seat ya. Ini kursi panas. Ini kursi kehormatan, gak main-main loh. Jangan hanya berkata, emangnya apa enaknya duduk di kursi itu. Lain cerita, kalau kursi itu asosiasi dengan kemuliaan, kursi itu asosiasi dengan yang namanya privilege atau hak istimewa, kursi itu pasti sesuatu sekali. Contohnya, saya dan istri saya pernah sekali waktu kami bepergian ke luar negeri, kami diberkati Tuhan dengan tiba-tiba dipanggil namanya ke counter, tiket pesawat kami kursinya di-upgrade langsung ke first class. Saya nggak pernah naik first class, ya cuman sekali itu doang. Sekali dan belum pernah lagi. Wah, saya biasanya bisa tahan diri, tapi hari itu nggak apa-apa norak sedikit. Tapi setelah terbang hanya pendek 3-4 jam, mendarat sedih.
Rasanya ingin terus di sana. Kita ada private bar sendiri. Itu ranjangnya bisa ada pemijitnya tanpa terapis. Saya dipijetin, ya kan? Bisa ranjang itu bisa ditekuk kanan kiri bisa seenaknya, ya kan? Bisa tidur rata begitu. Mau jungkir balik juga nggak apa-apa, ruangnya cukup. Enak. Anda mungkin bertanya, so what hanya kursi? Terus terang, betul sih. Kursi first class itu mahal sekali. Padahal nggak menang sama kursi di tempat-tempat refleksi. Tapi kalau Anda duduk di tempat di mana kursi diperebutkan dan harganya mahal, Anda dikasih satu tempat yang khusus. Saya tidak munafik berkata, cukup nikmat juga pengalaman itu. Bapak Ibu Saudara, mengapa ada orang kayak di Disneyland atau di tempat theme park gimana? Mereka rela-relanya antri panjang, apalagi kalau musim liburan. Demi apa? Naik kursi panas roller coaster itu yang cuma putar 10 menit. Lalu mereka mau antri lagi 1 jam 10 menit. Kadang-kadang orang itu ya betul-betul tergila dengan kursi loh di dunia ini. Cuma duduk di sana semua diputar-putar. Gak usah duduk sini, tutup mata saya putar-putar. Gak usah antri. Sekarang juga for free. Jangan pernah bilang kursi. Anda dan saya tidak bisa imajinasi ini kursi ini seperti apa. Ini prestis. Bukan berarti kita mencoba cari kehormatan. Ini kehormatan Allah. Dan kalau roller coaster cuma 10 menit, kursi first class cuma 4 jam. Di sorga itu kekekalan. Anda itu akan dipuaskan di sana. Karena itu jangan pernah kita itu keberatan kalau kita itu dihina karena nama Tuhan. Kemuliaannya itu besar. Saya berharap suatu hari akan ada pemimpin-pemimpin dari Asia, orang Indonesia yang digilirin sama Tuhan, duduk di 12 kursi perjanjian baru itu. Semoga Pak Yusuf juga akan pernah duduk di sana nanti suatu hari, mewakili kita, hai gitu. Yang pasti setiap orang akan dapat giliran duduk di sana. Indah bukan? Dan bukan sementara 3-4 jam 10 menit saja, tapi betul-betul sampai puas. Saya nggak tahu gimana jelaskan. Waktu saya baca ini ya, imajinasi saya itu notok sampai satu tempat. Tuhan bilang, kamu boleh berkreatif memikirkan. Yang pasti, semua yang kau pikirkan tidak akan salah. Tapi semua yang kau pikirkan tidak ada setitik pun mendekati sesungguhnya. Engkau tidak pernah akan bisa bayangkan apa yang terjadi di sana. Yang pasti, tunggu saja sampai tanggal main dan waktunya. Sorga itu lebih indah daripada yang kau bayangkan, lebih nyata. Amin Bapak Ibu Saudara. Amin. Wow, waktu saya lihat ada kursi 24 di situ. Saya berkata, ya Tuhan, kalau sorga ada kursi, pasti sorga itu rumah, sorga itu nyata. Katakan kanan kirinya, sorga itu nyata. Ya, amin. Jadi apapun terjadi Bapak Ibu, jangan sampai Anda jual Tuhan Yesus. Dia satu-satunya karcis muka sorga, Yohanes 14. Dan apapun terjadi, jikalau Anda harus terpisah dengan harta duniawi sekalipun bahkan nyawa, jangan sangkal Tuhanmu. Karena lebih besar upahmu di sorga daripada di dunia. Apa yang ada di dunia semua ada di sorga kecuali dosa. Dan apa yang di dunia nggak ada apa-apanya dengan yang di sorga. Jangan kira sorga itu tempat gentayangan atau khayalan. Sorga lebih nyata daripada yang kau kira. Dan kita lihat ayat 5. Dan dari tahta itu keluar kilat dan bunyi guru yang menderu. Dan 7 obor menyala-nyala di hadapan tahta itu. Itulah ketujuh roh Allah. Dan di hadapan tahta itu ada lautan kaca bagaikan kristal. Di tengah-tengah tahta itu dan di sekelilingnya ada 4 makhluk penuh dengan mata di sebelah muka dan di sebelah belakang. Ini bukan minion. Siapakah makhluk penuh dengan mata ini? Lihat ayat 7. Adapun makhluk yang pertama sama seperti singa. Makhluk yang kedua sama seperti anak lembu. Makhluk yang ketiga mempunyai muka seperti muka manusia. Dan makhluk yang keempat sama seperti burung nasar yang sedang terbang. Dan keempat makhluk itu masing-masing bersayap 6. Di sekelilingnya dan di sebelah dalamnya penuh dengan mata. Dan tidak berhenti-hentinya mereka berseru siang dan malam, kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah yang Maha Kuasa, yang sudah ada dan yang akan datang. Kedengarannya seperti taman safari. Ada singa, lembu segala. Tapi sebenarnya ini bukan hewan. Keempat makhluk yang disebut di sini adalah cara Yohanes menjelaskan apa yang tidak ada di bumi. Dia hanya berkata seperti itu bukan loh. Seperti itu bukan.
Seperti singa itu bukan singa, seperti anak lembu itu bukan sapi dan wagyu. Coba seorang Yohanes, seorang Kristen di abad ke-1 setelah Masehi, menjelaskan helikopter contohnya. Gimana ayo? Anda bisa beritahu helikopter karena ada namanya heli dan kopter. Sampai hari ini kita nggak ngerti kenapa kopter, kenapa heli. Apa bedanya sama helica? Kita tahu karena sudah terbiasa, kita sudah terbrainwash dari kecil tahu itu helikopter. Kita nggak tahu bagaimana berfungsi, gimana dia berputar, gimana dia bisa melawan gravitasi. Pokoknya kita tahu, kita udah lihat dari kecil, udah teredukasi. Gimana dengan orang Kristen abad 1, nggak pernah lihat helikopter. Jadi kalau kita mau tafsirkan apa yang dilihat Yohanes, bisa jadi penafsirannya bisa jauh. Tapi saya menghindari untuk menafsirkan terlalu jauh, supaya kita bisa terus ke porosnya, ke prinsip hidup, gimana terapkan di hidup kita sehari-hari. Oke? Kalau saya jadi Yohanes, nggak tahu itu helikopter, saya akan berkata, suaranya seperti ribuan belalang. Kira-kira gitu. Helikopter bunyinya gitu. Itu kelihatannya kayak seperti apa itu kalau sawah diserang sama hama. Karena zaman itu pertanian bukan metropolitan. Dia akan berkata, wow, wajahnya seperti singa. Helikopter kan mukanya kayak manusia. Coba bayangin orang sebelah Anda itu mirip helikopter. Dan dia akan berkata bahwa dia akan berkata bahwa yang namanya ekornya itu ada bisanya dan mengeluarkan racun. Siapa tahu yang dia lihat itu rudal. Dia lihat perang dunia. Susah menjelaskan. Apalagi menjelaskan yang tidak pernah manusia lihat. Sorga, dan tidak ada semua yang di sorga itu nggak ada di sini. Sorga kalau dikatakan lantainya dari emas, itu bukan emas antam. London juga bukan. Emas itu tua. Zamannya waktu sungai pertama kali Adam dan Hawa terusir dari Taman Eden, itu ada sungai yang terbelah menjadi 4. Di sana ada emas tuanya. Emas sekarang aja beda dengan emas dulu. Ciptaan Allah itu udah macam-macam. Emas yang kita tahu itu kuper, saudara. Cuman tahu yang itu aja diperebutkan seluruh dunia, naik turun harganya. Who says the gold in heaven is the gold on earth? Yang di dunia ini kayak kotoran hewan dibandingkan yang di sorga. Kotoran hewan yang dibekukan itu loh. Emas itu dulu kan juga cairan. Saya beritahu, sorga itu begitu nyatanya, susah dijelaskan. Karena di dunia gak kelihatan. Seperti itu bukan. Tahukah Anda? Jadi ini semua 4 ini bukan khayalan. Dan mereka bukan hewan. Siapa pernah lihat, bukan Narnia lah, Narnia juga bisa, Lord of the Rings contohnya. Kadang-kadang kalau saya melihat begitu-gitu ya, wah interesting. Saya suka sih film-film gitu, istri saya gak terlalu suka film-film gitu. Tapi saya suka gitu karena imajinasi saya itu, saya bayangin, wow, ada makhluk-makhluk gitu. Nah itu cuma fiksi doang. Alkitab ini nyata. Anda akan ketemu makhluk-makhluk yang belum pernah Anda lihat. Yang Anda tahu dan saya tahu kan cuma beberapa macam malaikat aja. Kita tahu apa? Gabriel, Mikael, itu pun cuma tahu dari cerita. Kita tahu beberapa malaikat-malaikat yang lain kan. Nanti kita di sorga itu gak sepi. Saya kan liatin malaikat semuanya, wow. Malaikat gak akan disembah di sana. Kita semua tahu Tuhan, gak ada lagi iblis yang menggoda sembahlah aku. Malaikat yang jatuh, gak ada tipu mus, lihat semua terang-terangan. Saya nanti di sorga, saya mau ambil kanvas. Saya mau lukis, saya suruh malaikat setrap berdiri. Siapa suruh saya lebih tinggi kan posisinya, saya anak Tuhan. Berdiri ya di sana ya, om malaikat. Saya mau lukis karena akan berbagai macam bentuk. Anda yang suka seni akan gila di sana. Tergila-gila dengan seni di sana. Wow, Anda akan lihat berbagai ciptaan Allah di dunia ini. Dunia ini hina dibandingkan dengan ciptaan malaikatnya aja. Dunia ini gak kreatif, saudara. Kita lihat cuma New Zealand, Selandia Baru aja, wow, itu nanti di sorga. Itu WC saja. Sadarkan Anda, kita kenalan sama malaikat aja, gambar rupanya aja gak habis-habis kekekalan. Makanya orang datang ke si akuarium di bawah, lihat, wow, di sorga. Just the angelic beings alone are marvelous. Tahu enggak malaikat itu jumlahnya berapa?
ribu-ribu dan ribu-ribu kali ribu-ribu laksa. Laksa itu apa? Laksa bukan makanan Singapura. Laksa itu 10.000. 1.000 kali laksa itu 10.000 kali 10.000. Tambahin nolnya. Ada berapa malaikat? Jutaan yang pasti. Belum miliaran atau triliunan atau kuadriliun. Kita nggak tahu. Anda kenal satu-satu. Belum kenal 10, Anda sudah tua dulu. Untung di sorga nggak tua-tua. Indah. Dan mereka akan cerita asal-usul mereka. Nggak mari-mari, nggak selesai-selesai. Belum ketemu Musa. Belum digebukin Samson. Dan ini gak khayalan ya. Saya tidak menceritakan Narnia atau Lord of the Rings. Saya ceritakan Anda firman Allah. Ini makhluk-makhluk ini seperti, itu bukan loh. Ini malaikat. Siapa mereka? Mereka adalah malaikat penyembah yang tadi disebut di Yesaya 6 serafim. Atau bahasa Inggrisnya cherubim. Bahasa Belandanya simsalabim. Ini serafim. Mereka punya berbagai macam mata dan mereka semuanya mencerminkan kemuliaan penciptanya. Kenapa di sini disebut malaikat itu seperti singa? Karena singa melambangkan singa Yehuda, Yesus yang berkuasa. Setiap malaikat ada sebuah pujian untuk Tuhan. Sama dengan kalau kita melihat ciptaan Tuhan, seperti lagu lama, ku kagumi ciptaanmu Tuhan, alam semesta yang indah ini, dengan kuasa kau telah atur semua. Kau besar dan ajaib kau Tuhan. Setiap ciptaan Tuhan di sorga juga semua itu ciptaannya menceritakan kemuliaan Allah. Kalau dikatakan di sini seperti anak lembu, itu karena Yesus itu sifatnya setia sama dengan sapi yang bekerja. Dia menceritakan kesetiaan Tuhan. Mungkin malaikat itu kalau diajak ngomong di interview, dia mungkin cerita tentang sepanjang sejarah. Waktu zaman dinosaurus mungkin, kesetiaan Tuhan seperti apa sama Adam dan Hawa. Cerita di balik layar itu nggak habis-habis. Saya kepingin interview mereka. Saya pastikan nanti di sorga saya mau pegang satu recorder, saya mau dengerin. Ya nggak ada recorder di sana, brain kita sempurna bisa tampung semua informasi. Bytes kita tak terhingga. Saya akan cerita, saya akan dengarkan cerita di balik layar. Semua yang diwahyukan kan sebagian yang cukup untuk kita hidup di dunia. Yang di sorga itu tak terhingga. Saya mau dengar dari mereka. Ceritain kesetiaan Yesus. Apa yang terjadi waktu Sodom Gomora itu? Kok bisa begini? Apa yang terjadi di balik layar itu? Hollywood tidak bisa menggambarkan dengan jelas. Hai, wow, I just can't wait to go to heaven. It's gonna be more fun than here on earth. More fun, more exciting. Karena itu sedih kan? Kalau banyak orang demi dunia meninggalkan Tuhan dan kehilangan harta surgawi. Belum lagi bicara tentang manusia, seperti manusia, muka manusia. Di sini bicara tentang kerendahan hati Tuhan. Lalu burung nasar, itu di sini nasar artinya eagle atau burung elang atau raja wali. Bicara tentang Yesus yang maha tinggi. Dan keempat makhluk itu masing-masing bersayap 6. 2 tutup muka, 2 tutup kaki, 2 untuk terbang. Yesaya 6. Dan mereka menyanyi, kudus, kudus, kuduslah Tuhan. Jadi tujuan mereka bukan tunjukkan wajah yang seperti lembu sapi. Tujuan mereka adalah menyembah. Ini adalah worshiping angels. Kenapa Tuhan tunjukkan sama Yohanes di dalam pasal yang notabene banyak bicara tentang pengangkatan? Rasanya Tuhan kasih kita bocoran, sebuah hint dari Tuhan. Kalau Tuhan hanya angkat ke sorga, true worshipper saja. Wah, celaka ini. Ini yang disebut dengan banyak dipanggil, sedikit yang dipilih. Makanya Tuhan berkata, sedikit dan narrow is the gate to heaven. Is the way to heaven. Sempit sekali jalan ke sorga. Dia hanya mau angkat true worshippers. Mereka yang menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Bukan mereka yang beragama Kristen doang. Are you a true worshipper? Saya gak bisa true worshipper. Saya gak bisa nyanyi seperti Sidney Mohede. Siapa bilang true worshipper sebagai band? True worshipper sebagai gaya hidup. Are you a true worshipper? Apakah kita hanya berkata Tuhan, Tuhan, lalu ditolak nantinya? Atau kita betul-betul melakukan kehendak Tuhan? Karena Alkitab berkata bukan mereka yang berseru Tuhan, Tuhan. Apalagi kalau seruannya dengan melodi dan kencang. Tuhan, yang masuk kerajaan Tuhan. Tapi mereka yang melakukan kehendak Bapakku. Jadi dari sini kita bisa berkaca, Tuhan gak pernah iseng. Sini for fun. Hanya untuk iseng saja, lihat malaikatku ya. Gak pernah, Tuhan pasti ada pesan. Allah kita tuh firman soalnya.
Ingat itu kan? Our Lord is the Word. Semua kejadian pasti ada pesan. Luar biasa. Dan di sana dia hanya worshiping angels. Jadi Tuhan hanya mengangkat penyembah-penyembah yang benar. Oh, saya berdoa sekalipun Anda tidak bisa nyanyi, gak apa-apa. Walaupun di sini ada yang gak suaranya merdu, it's okay. Menyembah itu bukan bicara tentang suara. Menyembah itu apa? Menyembah itu adalah mengagungkan dan ketularan atribut Allah. Itu menyembah. Anda jadi seperti yang kau sembah. Anda sembah patung, Anda akan jadi bisu tuli sama Tuhan. Sama seperti patung itu. Anda sembah Allah yang hidup dan sifat-sifatnya, Anda pun ketularan sifat-sifatnya. Allah kita diproyeksikan, bukan dijelaskan dalam sebuah simbol-simbol yang indah. Dia maha tinggi, burung nasar. Dia rendah hati seperti anak manusia. Ya kan? Dia berkuasa seperti singa. Dan juga satu lagi apa tadi? Dia setia seperti anak lembu. Itu dia. Kita menyanyikan Tuhan. Contohnya, kasih saya bantu saya. Lagu tentang berkuasa. Tuhan berkuasa. Nah itu kita menyembah Tuhan. Tuhan berkuasa. Pikiran kita singa. Tuhan berkuasa kayak Narnia gitu. Bumi bersuka, bumi bersuka, bumi bersuka. Umatnya bersorak terus. Hey, hello. Tuhan berkuasa. Ya kan? Itu lagu-lagu. Mungkin waktu Anda menyembah itu Anda lagi down hatinya. Gak apa-apa. Worship is not your feeling. Worship is the character of God. Menyembah itu bukan feeling Anda. Menyembah itu adalah atribut Allah. Anda down gak down, Anda tinggal mengaku Tuhan berkuasa. Kuasanya akan turun atas hidupmu. Contohnya Tuhan setia itu gimana? Contohnya ku bersyukur sebab kau setia. Nih anak lembu tadi. Ku memujimu karena kau sangat baik. Mulialah namamu. Ku tinggikan, ku agungkan selama hidupku. Kerendahan hati apa? Yang menceritakan kerendahan hati Tuhan. Gimana lagunya? Bantu saya. Seperti hamba. Apa? Inilah yang ku punya. Itu kan aku yang punya, yang Tuhan rendah hati. Yang bisa nemukan lagu ini, pulang bawa hadiah yang besar sekali. Ya, semacam itu. Pokoknya begitu. Apalagi lagu yang lain? Maha tinggi. Tuhan tentang maha tinggi. Tinggikan Tuhan. Tinggikan dirimu mengatasi langit. Itu bukan bertanya tentang perasaanmu. Tapi Tuhan, apapun perasaan Anda, itu benar bahwa Allah tetap maha tinggi. Dan ketika kita menyembah dengan cara begini, bukan perasaan kita, kita pun diangkat masuk ke alam Allah. Kita pun dibenarkan, diperbaiki. Kita pun bertobat dari dosa kita. Kita dilengkapi. Cepat buka di sini beberapa hal. 1 Tawarik 16 ayat 29 munculkan di depan. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya. Bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Lihat itu, menyembah Tuhan itu mengakui atribut Allah. Tapi gak berhenti di sana. Menyembah Tuhan ada satu tuntutan. Barang siapa menyebut nama Tuhan dalam hidupnya harus meninggalkan kejahatan. Jadi menyembah itu gak hanya dalam roh, tapi juga dalam kebenaran. Lanjutin ayat tadi, selesaikan. Belum sebelumnya, 13. Tadi yang mana? Yang tadi. 1 Tawarik 16:29 munculkan, jangan dimatikan. Terima kasih. Iya. Halo. Hai jemaat. Oke. Munculin ya. Ya. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Lihat, sujudlah menyembah kepada Tuhan, berhiaskan kekudusan. Jadi menyembah bukan hanya menyebut atribut Allah. Itu pertama. Itu langkah pertama. Matikan sekarang, siapkan ayat yang berikutnya. Itu yang pertama. Efeknya setelah kausa, efeknya adalah kita harus meninggalkan kejahatan. Itulah sebabnya Tuhan memandang
memandang sekali kepada orang yang menyembah dalam roh dan kebenaran. Kita lihat Ibrani 12 ayat 14 munculkan di depan sini. Berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan, profetik sekali, ini bukan hanya bicara tentang hidup ini, tapi juga pengangkatan. Karena ayat ini adalah ayat untuk seluruh kehidupan. Sebab tanpa kekudusan, tak seorang pun akan melihat Tuhan. Saya ulang dalam bahasanya Wahyu. Sebab tanpa kekudusan, tak seorang pun diangkat. Tinggalkan selingkuhanmu kalau mau diangkat. Kenapa Tuhan belum datang sekarang? Saya beritahu, kalau Tuhan datang sekarang, Anda tinggal. Puji Tuhan, Tuhan belum datang malam ini, memberimu kesempatan untuk bertobat. Bukankah ayatnya berkata seperti itu? Dia tidak menghendaki seorang pun binasa. Ada orang yang mengejeknya di surat Petrus. Petrus berkata, di akhir zaman banyak pencemooh berkata, mana katanya Tuhan mau datang? Mana? Buktinya mana? Tuhan tidak lalai menepati janji. Tuhan sabar untuk memberimu kesempatan untuk bertobat. Dia belum datang pun untuk satu tujuan, menunggumu. Siapa di sini masih teman tapi mesra? Gak sampai gimana, tapi sudah sampai gegeran dengan istrinya. Papa kenapa mesra sama itu? Oh cuma teman. Ya teman, tapi mesra. Berhentilah rocking your marriage. Bapak ibu saudara, kalau orang mengaku Tuhan, harus meninggalkan kejahatan. Menyembah Tuhan itu berhiaskan kekudusan. Tanpa kekudusan, tak akan melihat Tuhan. Jadi sekarang saya mengerti, Bapak ibu saudara, saya mengerti sekarang kenapa Tuhan utus dalam pengalaman Yohanes seorang worshiping angel. Tuhan mau memberitahu di ayat 1, naiklah kemari, hanya bagi true worshipers, hanya bagi penyembah-penyembah yang benar. Kudus-kuduslah Tuhan, bukan nyanyian. Kudus-kuduslah Tuhan adalah gaya hidup saudara. Saya minta kepada Anda, kalau di sini masih ada yang ambil uang orang, apalagi kalau itu bawa lari uangnya sesama anak Tuhan, janganlah Anda berkata, nggak apa-apa, di dalam Tuhan, anak-anak Tuhan kan penuh pengampunan. Kalau Anda ditipu uang, katakan terhadap dirimu penuh pengampunan. Tapi kalau nipu uang, jangan bicara soal pengampunan. Kembalikan, hai Sakeus, kembalikan 4 kali lipat dengan bunganya. Orang itu sudah dibawa lari 3 tahun, uangnya 500 juta. Kembalikan, kasih bunganya. Kalau dia depositokan sudah dapat berapa? Jangan lari. Di mana kita bisa berkata kita penyembah kalau roh kita berkata A, tetapi kelakuan kita berkata B? Menyembah Tuhan itu harus sinkron. Sayap itu harus seluruh pada tempatnya. Kaki ditutup, perjalanan kita harus kudus. Muka ditutup, bukan cari muka, tapi untuk memuliakan Allah. Dan sayapnya terbang, mengikuti jalan Tuhan. Bapak ibu saudara, menyembah Tuhan diajarkan oleh Tuhan lewat kelakuan malaikat ini. When you worship God, worship like the cherubims. Waktu kita menyembah Tuhan, sembah seperti para serafim. Sembah dia dalam roh dan dalam kebenaran. Hanya demikianlah kriterianya orang yang diangkat dan ditinggalkan. Bedanya di situ. Yang memisahkan orang benar dan orang fasik itu di situ. Saya ulang lagi, fasik itu bukan kafir. Kafir itu tidak beragama alias ateis. Fasik itu beragama, bahkan religius orangnya. Tetapi kelakuannya memuakkan Allah dan menjadi batu sandungan buat sesamanya. Itu fasik. Dan Tuhan berkata di Maleaki bahwa di akhir zaman, Maleaki juga kitab akhir zaman, dia berkata aku akan utus Elia. Nanti kita akan lihat di pelajaran-pelajaran berikutnya, Elia beneran akan datang. Karena Elia gak melalui kematian, tidak ada reinkarnasi di dalam kekristenan. Karena itu Elia akan diutus kembali itu jadi martir, lalu akan di rapture atau diangkat Tuhan terpisah. Akan terjadi kebangunan rohani di zamannya dia. Dengar baik-baik. Di dalam ayat itu dikatakan dengan jelas, pada akhir zaman aku akan membuat perbedaan antara orang benar dan orang fasik, antara orang Kristen dengan yang KTP. Yang disebut perbedaan bukan antara domba dan serigala, itu jelas beda. Yang disebut perbedaan di sini adalah benar dan fasik, artinya domba dari kambing. Domba dan kambing itu mirip, Bapak Ibu. Anda bisa lihat itu di gereja di mana-mana. Anda tidak bisa bedain suaranya ketika menyembah semuanya. Mbek, kambing mbek, domba juga mbek. Anda tidak bisa bedakan dengan suara pujian mereka. Anda bisa lihat hidup mereka sama dengan Anda lihat fisiknya kambing dan domba, langsung kelihatan. Allah melihat tidak
terpukau dengan suaranya. Allah lihat hidupnya dan Allah berkata, ini kambing, sisi sini, ini domba. Dan itu pemisahannya, aku akan membuat perbedaan. Kata perbedaan itu, pamungkasnya adalah pengangkatan. True worshippers only go up. Karena itu saya sebagai hamba Tuhan di gereja ini, saya juga concern untuk kita. Apabila Tuhan datang malam ini, sungguhkah semua kita ada di sini, atau seperti kata-kata tadi, suami istri di sini sama-sama ke gereja Mawar Sharon. Mungkin suaminya naik, istrinya tinggal, atau sebaliknya, istrinya naik, dia pendoa sungguh-sungguh, suaminya tidak pernah mau cinta Tuhan, tertinggal. Bapak ibu saudara, jangan sampai terjadi. Saya berdoa kalau Tuhan angkat, kita semua diangkat. Katakan kanan kirinya, don't miss the rapture, atau jangan ketinggalan saat pengangkatan. Ayat 9, dan setiap kali makhluk-makhluk itu mempersembahkan puji-pujian dan hormat dan ucapan syukur kepada Dia yang duduk di atas tahta itu dan yang hidup sampai selama-lamanya. Ini malaikat, masih malaikatnya. Maka, ayat 10, ini sudah kita. Maka tersungkurlah ke-24 tua-tua itu di hadapan Dia. 12 dari perjanjian lama, 12 dari perjanjian baru yang duduk di atas tahta itu. Dan mereka menyembah Dia yang hidup sampai selama-lamanya. Dan mereka melemparkan mahkotanya di depan tahta itu sambil berkata. Kalau saya baca di ayat 9 dan 10, yang 9 malaikat, yang 10 respon jemaat. Langsung saya bisa lihat. Orang-orang yang ada di sorga saat pengangkatan atau yang masuk ke sana adalah orang-orang, baik dari perjanjian lama maupun perjanjian baru, yang tampak sekali terlatih untuk hidup menyembah selama di dunia. Saya beritahu gini, ada orang berkata bahwa di sorga itu menyembah tok. Enggak loh, saya enggak setuju. Di sorga itu udah banyak aktivitas. Dikatakan di sana kita bertahta dengan Tuhan, macam-macam. Kalau di sorga menyembah terus, bayangin, mungkin beberapa orang nggak tahan sekalipun dalam tubuh kemuliaan, ya kan? Siapa bilang menyembah itu selalu harus kumpul menghadap ke satu arah lalu redo di depan sini? Tahukah Anda, menyembah nanti pada waktu di sana nggak perlu lagi kita tutup mata, angkat tangan. Kok bisa? Oh, kita jalan sama Tuhan muka dengan muka loh. Menyembah itu nanti di sana itu indah, seperti jalan di sebuah taman. Yerusalem baru, ada salah satu kota di sorga yang dinubuatkan. Saya agak sedikit mendahului dari pengajaran yang masih akan datang. Salah satunya itu adalah kota taman, saudara. Di tengahnya itu ada aliran. Disebut Yerusalem baru, saking miripnya dibuat seperti Yerusalem. Bapak Ibu, waktu nanti di sana itu kita jalan sama Tuhan Yesus, kita ngobrol-ngobrol kayak orang pacaran. Tuhan, thank you loh Tuhan. Mungkin digandeng Tuhan. Tuhan, thank you. Waktu itu, Tuhan masih ingat enggak? Waktu itu lagi lulusan. Lalu habis itu aku nggak bisa lanjutin kuliah karena papa mama resesi waktu itu secara ekonomi. Nggak tahu gimana gini-gini. Kok Tuhan bisa buka jalan? Aku bisa dapat scholarship segalanya. Itu gimana sih Tuhan waktu itu? Oh gini loh nak. Gini loh, waktu itu aku gerakkan si ini, aku begini. Oh, jadi kita langsung tahu dapurnya. Thank you ya Tuhan, thank you Tuhan, sayang sama Tuhan. Itu menyembah. Jadi menyembah itu bukan gini, mari angkat tangan, mari duduk, mari berdiri. Oh, Tuhan jalan di tengah kita kok. Kalau di sorga menyembah saja dalam arti kata kita yang kita bayangkan, saya rasa nggak begitu. Di sorga nggak cuman itu, ya. Tetapi yang pasti lewat ayat ini saya telah mengambil sebuah kesimpulan. Ketika memang ada sesi yang khusus menyembah, di mana kita agungkan Tuhan bersama-sama, seperti Daud yang menari-nari untuk Tuhan, langsung spontan. Saya bisa perhatikan kata ini, spontan. Ayat 10, tidak perlu disuruh. Mereka langsung lemparkan mahkota, langsung tersungkur, langsung menyembah. Dari sini saya mengerti, sorga itu kelanjutan hidup kita di sini. Kehidupan kekal sudah dimulai. Tahukah Anda, ketika kita punya Yesus sudah dimulai. Cuman kita belum mati. Kita masih dalam tubuh dosa, belum tubuh kemuliaan. Kita harus hati-hati. Tapi apa yang kita lakukan di sini, continue di sana. Dengan kata lain, pada waktu kita nanti di sorga, akan kelihatan sekali kalau kita terlatih di bumi menyembah dan hidup bagi Tuhan. Karena waktu nanti di sana ada sesi tanda kutip penyembahan, kita spontan langsung menikmati dan join dengan choir sorga. Berarti orang-orang yang sudah terbiasa menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Dari sini saya lihat, saya berkaca dan bercermin.
Apakah aku termasuk dalam kategori orang-orang itu? Ya Tuhan, ini doa saya. Semoga ini juga menjadi doa Anda. Make me heaven ready. Bukan F ready loh ya. Make me heaven ready. Buat aku siap. Buat aku ini punya sifat surgawi. Make me heaven ready. Ya Tuhan, siapkan aku fit seperti Taylor membuat jas. Persis di pundaknya dan di lengannya gak kepanjangan. Plek persis. Cocok iklim surga. Tolong Tuhan, bentuk aku di dunia. Cocok iklim di sana. Amin Bapak Ibu Saudara. Dan kita harus hidup demikian rupa lewat pekerjaan kita dibentuk cocok dengan iklim di sana. Jangan halalkan segala cara. Pergaulan jangan halalkan segala cara. Kita selalu harus berpikir gimana saya bisa surgawi, heavenly. Nggak usah kita itu sok surgawi. Ngomong sama temannya, sebentar, Tuhan ada di sini. Lagi pesta ulang tahunan, jadi anggap aneh lah ya. Nggak usah. Heavenly itu bisa normal. Tapi kita bisa berkata tidak untuk diajak sama-sama buka situs-situs yang jelek. Kita bisa berkata tidak ketika ditawari rokok. Kita bisa berkata tidak ketika ditawarin seks bebas. Kita berkata tidak atau menjauhkan diri dari teman-teman, gak usah kuliah itu Anda bukan pendeta. Pergi saja seperti Yusuf, lari, tinggalkan jubah ketika mereka bicarakan kejelekan orang. You can be heavenly by being so earthly anyway. Anda bisa sangat-sangat surgawi dengan cara yang sangat alami. Tapi ingatlah, Anda sedang dibentuk untuk iklim di sana. Itu destinasi, ini transit saja. Ini transit saja. Karena itu kalau Anda bekerja jangan halalkan segala cara. Apapun jadi, pokoknya ada cuan, gua mau. Jangan begitu. Tidak semuanya patut Anda kerjakan. Dan supaya saya percaya Tuhan tidak perlu Anda kerjakan segala sesuatu, halalkan segala cara untuk Anda bisa jadi berhasil dan kaya kok. Alkitab berkata ada orang yang kejar harta malah gak punya apa-apa kok. Karena itu Anda selalu ingat, jangan lupa sorga sebagai visi Anda. Pengangkatan dulu. Saudara, pengangkatan, setelah pengangkatan itu sorga. Setelah pengangkatan itu sorga. Setelah pengangkatan sorga. Jangan lupa. Itu destinasi Anda. Anda sesuaikan dengan iklim Anda. Lihat mereka spontan, saya tahu mereka terlatih. Dan ini lagu mereka. Lihat baca ayat 11. Ya Tuhan Allah kami, Engkau layak menerima pujian. Terima kasih Bapak. Kami mau pulang sebentar lagi. Kami terima doa berkat ini dengan iman. Mari angkat tangan. Terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih setia dari Tuhan Yesus, pengurapan dari Roh Kudus menyertaimu dari sekarang hingga Maranatha. Yesus datanglah, di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya katakan amin. Selamat malam. Tuhan Yesus berkati.